personil di mana ada 6 guru kelas, 2 guru bidang, dilanjutkan juga ada penjaga sekolah, dan kami juga memiliki jumlah murid 213 orang. Meter di mana dipakai lagi lahan untuk pengembangan. Mudah-mudahan untuk ke depan amin ya rabbal alamin. Jadi program yang Ibu buat itu adalah untuk meningkatkan kompetensi, mengembangkan kompetensi guru. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, sudahkah program itu tersosialisasikan dengan baik kepada guru? Terima kasih Ibu Moderator. Alhamdulillah dengan adanya program ini kami melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah, di mana di dalam tahapan program ini kami menggunakan dengan mengikuti tahapan-tahapan dari mulai SS, lalu desain, implementasi, dan juga ada measure, reflect, dan change. Nah, di tahapan itu kami laksanakan. Alhamdulillah untuk tahapan asesnya kita menggali permasalahan atau kita mencari kebutuhan, tantangan, peluang dari apa yang ada di sekolah kita. Lebih mudah ya Bu ya, lebih mudah untuk mensosialisasikan karena Ibu sendiri yang menjadi pemimpin pelaksana di sekolah tersebut. Betul. Nah, yang terakhir nih Bu, sejauh mana keberhasilan program yang Ibu buat di sekolah SD 4 Talaga Wangi ini? Ya, alhamdulillah keberhasilan yang kami dapatkan dalam kurun waktu selama 3 bulan ini, ya. Jadi kami menargetkan dalam 3 bulan ini saja. Yang pertama, pengembangan kompetensi guru sudah alhamdulillah meningkat, terutama di dalam pemahaman tentang pembelajaran mendalam. Yang kedua, guru sudah bisa menerapkannya di dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Nah, itu juga merupakan suatu perkembangan walaupun hanya baru mencapai kisaran 70 atau 75%. Wow, sudah bagus sekali ya Bu ya. Tepuk tangannya Ibu Bapak Guru. Baik, kita ke Bapak Enang dulu. Bapak Kepala Sekolah dari SDN 2 Gunung Jampang. Kebetulan saya juga belum pernah ke sana Bapak. Iya. kita rombongan ya Bu ya, kita ke sana. Ya. Apa program yang menjadi andalan Bapak di sekolah? Silahkan. Terima kasih. Yang menjadi program andalan di sekolah saya, di lingkungan sekolah kami, itu punya latar belakang ya dengan transformasi digital di era perkembangan teknologi dan informasi. Kemampuan literasi itu menjadi kebutuhan penting bagi peserta didik. Padahal kemudian masyarakat luas pun pengenalan literasi itu menjadi kebutuhan yang sekarang ini menjadi konsumsi penting, sangat penting. Ya, secara ekstrimnya keseharian kita itu literasi. Betul. Kata orang Sunda, membaca WA, apalagi sekarang dengan transformasi digital, pengenalan huruf, membaca HP dan lagi sejenisnya itu menjadi kebutuhan keseharian. Itu literasi kan. Dengan melihat perkembangan itu, maka kami mengedukasi, membuat program dengan mengedepankan itu literasi. Judulnya apa nih Pak? Kenapa? Programnya judulnya apa?
program yang dikedepankan nanti belum masuk ke ranah itu. Oke. Baru Siap. latar belakang. Budaya literasi di sekolah masih perlu diperkuat, baik di dalam membaca, menulis, berpikir kritis, maupun penggunaan teknologi yang bijak. Selain itu, pembentukan karakter dan penguatan nilai religius juga menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Maka, SD 2 Gunung Jampang dengan berkolaborasi dengan guru yang sudah melakukan PN, kemudian masyarakat dan stakeholder yang ada, dan merupakan transformasi dengan pembelajaran yang lalu, maka kami memutuskan untuk mempunyai program hebat literasi. Hebat literasi. Handal literasi berkarakter aktif dan Iya, bagus sekali. dari konsep ini sebetulnya kami ada perubahan yang pada awalnya kami sudah mempunyai program dengan mengadopsi Pancawaluya, ngatik ngadidik turunan anu mibanda watak pengkuh keimananana luhung ilmuna jembar pangabisanya. Itu konsep kami di Gunung Jampang 2. Dengan adanya konsep pembelajaran mendalam, kemudian kami merubah konsep dan kebetulan dua bulan terakhir ini kami berkolaborasi juga dengan program Adiwiyata. Dengan program sekolah Adiwiyata, maka dipadukan antara proses pembelajaran mendalam dengan konsep Adiwiyata yang ada kemiripan, maka kami mempunyai program hebat literasi yang dikedepankannya yaitu literasi dan handal, kemudian literasi berkarakter aktif dan takwa. Itu sebetulnya. Ya, meskipun sekolahnya jauh di sana, Sebetulnya Bu, itu lebih menantang buat kita sebagai sampling untuk penelitian bahwa perkembangan pendidikan itu tidak sekedar di tengah, bahkan di Bumbulan kami sangat bersyukur bahwa di Pakenjeng pun mengorbitkan sekolah yang di pegunungan. Di Bumbulan ini mudah-mudahan jadi sampling untuk penelitian, identifikasi masalah dan menganalisis tentang perkembangan pendidikan dan yang berkaitan dengan pembelajaran mendalam. Kebetulan di Bumbulan ini ada 3 sekolah. Satu sekolah SD 2 Gunung Jampang yang ada di pegunungan dengan kultur yang berbeda, kemudian SD Sinar Jaya yang dekat pantai dengan kultur berbeda, nelayan dan petani, dan ada yang di tengah center Bumbulan 4. Jadi ada 3 unsur kultur. Nanti ada balance untuk menentukan kemajuan pendidikan dasar. Mohon maaf, kebetulan kami di sekolah dasar. Jadi orientasi kami berbicara ini adalah konsep dasar. Berbeda dengan konsep sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Karena Ibu perlu diketahui bahwa kami punya konsep pendidikan mendidik itu berbeda dengan mengajar. Mengajar belum tentu mendidik, tapi mendidik itu mengajar. Dan satu hal, Ibu, dengan konsep pembelajaran mendalam, dengan desain yang dibikin oleh kita ke sekolah, yang difokuskan itu pada proses mengajar. Pada dasarnya tujuannya dikedepankan itu belajar anak. Sebetulnya anak itu hanya konsumsi. Desain yang kami buat itu orientasinya untuk guru. Pada actionnya itu kan siswa itu objek, ya Bu, objek. Siswa itu objek. Karena kami dari sini kami ke para stakeholder itu konsep yang kami buat kemarin sudah dikatakan Bu, dari guru, oleh guru, untuk murid. Jadi tujuan yang kita ukur tolak dan tujuan pendidikan itu, keberhasilan pendidikan yang sekarang kita bidik itu tujuan sesaat, tujuan kuantitatif. Dengan angka 7, 8 dan rentang 7, 10 itu kuantitatif. Tapi kata konsep kami, pendidikan itu adalah
investasi sumber daya manusia yang akan datang. Dan produk kami, kita itu produk made in tahun kami ini made in tahun 91. Dan SD itu penanaman mindsetnya itu adalah penanaman dasar. Ketika literasi kami sampaikan, mereka itu harus mampu membaca lingkungan, membaca yang dilihat, membaca yang diraba, dan membaca dengan yang didengar. Jadi konsepnya interaksi dengan lingkungan. Karena kami itu lingkungan inner environment dan outer environment itu ada lingkungan dalam dan lingkungan luar. Lingkungan dalam itu adanya di anak, genetik, prinsip dari dalam anak. Nah ini dipengaruhi, termasuk juga karakter. Ini dipengaruhi oleh pendidikan formal dan informal, dan itu yang kedua. Karena pendidikan informal itu pendidikan keluarga sepanjang hayat, lifelong skill, lifelong education, maaf. Dan pendidikan formal itu sekarang ini regenerasi sudah berbenturan. Di media sosial ada seorang siswa dengan statement nanaonan bu panjang di baju seragam oge ari bodoh mah, kan itu mindsetnya. Nah makanya kita mengedukasi proses pendidikan formal itu, maaf, pendidikan formal itu kan ada aturan tata tertib, mengedepankan kedisiplinan, ada rentang waktu, ada tata tertib baju di seragam, sepatu dan lain sebagainya. Itu ada aturan. Kalau melanggar aturan itu dibuat tanpa hukuman, itu tidak akan berhasil. Ya, baik ya. Bapak. Ya. Programnya sangat bagus sekali dan maaf Ibu, bukan bagus sekali, bagus selamanya. Kalau sekali bagus itu. betul. Bagus selamanya. Semoga programnya berjalan lancar. Di sini yang ingin saya tanyakan, sosialisasinya. Sosialisasinya kami kebetulan ini kami juga menganalisis, refleksi, sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Kami punya program itu dengan desain promo, artinya kita punya lahan, punya kemampuan. Kami mendesain dengan reklame, tulisan atau man to man, ada stakeholder yang ada. Jadi fungsi kami ini komite itu bukan berarti hanya komite tulisan. Itu kebanyakan seperti itu. Karena Bapak Ibu, kami kepala sekolah, saya kepala sekolah yang diberi mandat memimpin sekolah dengan jumlah guru 3 orang itu dikatakan anak buah, sebetulnya tidak, Bu. Itu hanya garis struktural. Sebetulnya anak buah saya ini, pimpinan di institusi kami ini, sebut karyawan itu 51 orang karyawan saya, yaitu murid dan orang tua. Berikut karyawan yang tidak langsung adalah masyarakat sekitar. Karena kepengawasan itu, Ibu, ada kepengawasan yang vertikal itu kami kepala sekolah, pengawasan edukatif itu pengawas. Di sana administratif ada korwil dan lain sebagainya kalau dulu. Tapi pengawasan yang lebih peka, pengawasan horizontal, masyarakat lebih peka pengawasannya. Itu. Jadi kemajuan pendidikan itu tidak lepas dengan masyarakat. Ya. Makanya membuat program ini kami sebagai sampling yang ditunjuk sebagai sekolah katakanlah dan kinerja itu menjadi bahan. Mari kita yuk bersama-sama, bukan kompetitif artinya berkompetisi, artinya 2 kecamatan 3 kecamatan yang jadi sampling bekerja sama, saling membagi untuk, karena titik tolak keberhasilan pembelajaran mendalam di teori ada di kita, di praktek ada kewenangan dari Pemda. Itu sementara ya Bu Rina. Terima kasih. Mau ditambahkan sama Bu Rina? Satu lagi. Ya. Singkat saja Bapak. Kalau dipresentasikan sejauh mana keberhasilan program tersebut yang Bapak buat selama 3 bulan ini?
untuk keberhasilan, mengukur keberhasilan itu ada keberhasilan jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah pendek. Iya, Kalau ditanya keberhasilan itu relatif, karena selama 3 bulan ini kita selama 3 bulan ini baru identifikasi masalah. Masih maksimal ya Pak ya. Baru sosialisasi. Sebetulnya pembelajaran mendalam itu sudah kita laksanakan, sudah. Cuma kerangka berpikirnya itu belum terstruktur ke arah desain yang tertulis. Iya. Dan ini mah yang desain yang kita peroleh di teori ini di selama 3 bulan ini, kerangka berpikir secara tertulis sebagai acuan untuk pelaksanaan pembelajaran mendalam. Pada dasarnya pembelajaran mendalam itu sudah kita laksanakan dari dulu. Hanya ada konsep yang hampir berubah. Itu sebetulnya. Terima kasih Bapak, penjelasannya sangat baik. Selamanya. Sekali, karena ada sekali ya Pak. Sekarang saya yang menang Pak. Jadi sekarang saya yang deg-degan. Tadi narasumber yang deg-degan, sekarang saya yang deg-degan. Ya, alhamdulillah untuk sesi pertanyaan sudah selesai. Kita berbincang-bincang sudah selesai. Mungkin dari Bapak atau dari Ibu ada yang mau disampaikan, tapi singkat saja. Boleh 1 menit masing-masing ya Bu dan Pak. Nanti setelah ini kita berikan kesempatan kepada audiens, baik dari rekan guru, kepala sekolah, pengawas maupun pasil untuk memberikan pertanyaan sebanyak 3 penanya. Silakan Ibu. Terima kasih sebagai penutup dari pembicaraan kita, walaupun agak kesana kemari gitu ya. Intinya pertama, program ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Kita harus continue berlanjut untuk penerapan dalam pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum, tapi pembelajaran mendalam ini merupakan pendukung terlaksananya kurikulum merdeka. 1. Kita harus terus. Kedua, terapkan apa yang sudah kalian dapatkan dalam diklat ini. Ya. Ketiga, jangan lupa untuk selalu student center. Student center, Ibu Bapak. Tepuk tangan ya. Silakan Bapak 1 menit saja. 1 menit Terima saja. kasih untuk closing statement di session ini berkaitan dengan pembelajaran mendalam. Terima kasih. Pembelajaran mendalam merupakan transformasi perubahan di era digitalisasi. Namun dalam hal ini kami mengajak ke semua unsur stakeholder yang ada untuk berkolaborasi tentang pembelajaran mendalam. Karena apa? Karena pembelajaran mendalam ini merupakan suatu konsep untuk merubah sikap, tatanan, dan kepribadian karakter generasi yang akan datang. Mudah-mudahan dengan pembelajaran mendalam ini mempunyai output yang menyongsong Indonesia Emas. Kemudian korelasinya dengan program Gubernur Jawa Barat dengan Jabar Beraksi ini menjadi gayung bersambut. Mudah-mudahan kita ada di garis depan, jangan sampai dikatakan dengan perbandingan kita punya senjata yang modern dengan konsep yang modern, tapi yang diajak perannya masih tradisional. Baik Bapak, terima kasih. Pak Nuhun. Mudah-mudahan boleh Ibu sedikit lagi. Mohon maaf ada yang lupa. Boleh bonus. Ini pengingat untuk diri saya, untuk teman-teman, juga untuk guru-guru yang hebat. Jangan lupa untuk berefleksi. Dengan refleksi kita akan mengetahui sampai di mana ketercapaian kita, sehingga dengan refleksi kita bisa melakukan yang disebut dengan tindak lanjut. Seperti itu. Terima kasih Ibu dan Bapak narasumber yang sangat luar biasa sudah menjelaskan program-program di sekolahnya dengan sangat baik. Berikan tepuk tangan kepada kedua narasumber kita
yang sangat luar biasa ini. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya. Bagi yang ingin bertanya, saya berikan 3 kesempatan untuk bertanya. Oh, nanti ya. Boleh, silakan ajukan tangannya. Pak Anang dulu, mungkin boleh ya Pak? Boleh Pak Anang, mendekati pengeras suara. Biar aman, Pak aman. Biar aman, Pak aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan materi yang begitu luas dan gamblang. Kami sangat tertarik dengan materinya, sehingga banyak hal-hal yang ingin kami tanyakan. Tapi salah satunya yang belum kami pahami adalah pertanyaannya, bagaimana pendekatan pembelajaran mendalam melalui model pembelajaran PJDL pada setiap mata pelajaran dapat meningkatkan minat belajar siswa di setiap kelas. Barangkali itu yang bisa kami tanyakan. Terima kasih untuk Pak Anang. Boleh, mau Ibu dulu? Terima kasih, nanti mungkin ditambah lagi oleh Pak Anang ya. Menurut saya yang menjadi daya tarik untuk pelaksanaan pembelajaran sama, pendekatan itu juga sama seperti kita pendekatan pembelajaran mendalam ya. Yang penting di sini adalah pelaksananya, yaitu dalam arti guru. Ya, guru di sini harus paham betul seperti apa pendekatan tersebut kita terapkan. Nah, di sini juga kita harus perlunya kolaborasi antara kepala sekolah, antara guru ataupun stakeholder yang lain. Ya, jadi dengan keadaan kita umpamanya prasarana yang terbatas, kita bisa memanipulasi berbagai hal. Yang penting tujuan pembelajaran kita tercapai. Nah, itu ruhnya di sana ya. Jadi guru itu harus bisa berinovasi, harus bisa memanfaatkan sarana pembelajaran yang ada. Nah, itulah kehebatannya seorang guru, dia bisa fleksibel sehingga tujuan yang kita harapkan dapat tercapai. Ya, terima kasih. Silakan Bapak untuk menambahkan. Sedikit menambahkan. Ya, sedikit saja boleh. Sangat tertarik dengan pertanyaannya, cuma barangkali pelaksanaannya mudah-mudahan sama. Untuk pelaksanaan yang tadi ditanyakan, ini posisinya pada desain yang ada di sekolah. Desain itu terdiri dari beberapa unsur. Satu, guru, kepala sekolah sebagaimana jiridah, kemudian stakeholder yang ada, lingkungan itu mendukung untuk pelaksanaan pembelajaran itu. Kemudian kita bersentuhan langsung dengan siswa. Kami, karena yang ditanyanya itu kepala sekolah, kami mendengar semacam itu, dan kepada guru sebagai refleksi itu ada desain yang diterapkan pada proses pembelajaran dengan mengedepankan metode-metode yang disesuaikan dengan anak. Karena apa? Itu tadi saya katakan, pendukung pembelajaran itu ada 2 lingkungan, lingkungan dalam anak. Karena apa? Seorang guru dengan siswa di depan itu 10 anak, karena objek pembelajaran itu anak, berarti 10 karakter anak. Itu pendekatan humanis, pendekatan guru itu harus tahu. Ketika anak itu mindset, nah itu karena yang kita dihadapinya itu makhluk hidup, bukan di atas meja. Kalau kertas hari ini sama dengan hari besok. Sedangkan anak sekarang sedih karena ketergantungan pada seseorang itu ketergantungan dengan emosional. Emosi itu ada senang, sedih, gembira, senang, sedih. Nah itu marah. Jadi ke 10 anak itu kita
pelajari, bersentuhan, baik langsung atau tidak langsung, baru keberhasilan pembelajaran itu. Jadi titik tumpunya pada konsep pembelajaran pembawaan seorang guru. Guru digugu dan ditiru. Guru bukan berarti ditakuti, tapi guru berwibawa. Wibawa adalah kelebihan pada guru. Guru mendidik, menciptakan kedewasaan. Dewasa di anak pun. Kata dewasa itu Bapak Ibu. Jadi di konsep pembelajaran kami dengan mengedepankan karakter kedewasaan. Perlu dipahami, dewasa itu ada dua konsep. Dewasa secara kalender berarti 17 tahun ke atas. Tapi konsep dewasa ini satu, di anak itu bisa mandiri, bisa mengambil keputusan sendiri, bisa bertanggung jawab. Itu konsep kedewasaan itu di anak itu guru harus tahu. Cara mendewasakan itu dari 3 konsep fisiologi, karena kita harus mampu ada pedagogi dan pedagogis di situ. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak, jawabannya sangat luar biasa. Bagaimana Pak Anang? Bagaimana Pak Anang? Ada tanggapan atau yang lain boleh? Iya boleh. Pak Anang dulu, Pak Anang dulu. Yang kami harapkan itu dari Sebentar Pak. yang kami harapkan dari segi pembelajaran mendalamnya, kan itu sudah umum. Pendekatan itu sudah umum biasa dilakukan dari mulai kurikulum sebelumnya. Itu standar-standar saja. Ini yang kami harap itu yang mendalami seperti apa, metode dan caranya. Itu kan ke belakang-belakang sudah seperti itu cara-caranya. Jadi yang ngehnya itu gimana? Dengan gregetnya gitu, seperti apa? Kiat-kiatnya. Kami harapan itu sekarang itu zaman teknologi. Jadi kan kemarin 4.1, sekarang 5.1. Nah, untuk menghadapi teknologi itu, kemajuan zamannya semakin pesat. Seperti apa yang diharapkan? Karena yang zaman tadi itu sudah biasa, sudah lumrah gitu. Iya. Standar-standar. Oke. Yang lebih meningkat sedikit. Iya, Supaya siap. kami dapat bekal bisa disebarluaskan di sekolah atau ke rekan yang lain. Ya, sebelum dijawab yang Pak Anang, sebelum dijawab oleh Ibu dan Bapak, saya berikan kesempatan kepada audiens, baik rekan guru maupun Ibu Bapak Kepala Sekolah yang akan menanggapi pertanyaan dan tanggapan dari Pak Anang. Silakan. Silakan Bapak. Ibu lah kesenang. Ibu Bapak Sekolah tidak sabar. Terima kasih. Menanggapi bukan dari audiens tapi menanggapi dari narasumber. Yang pertama meluruskan bahwa tidak ada kurikulum mendalam, yang ada kurikulum merdeka. Pembelajaran mendalam adalah hanya pendekatan yang cocok untuk kurikulum merdeka. Maaf harap diluruskan. Kalau audiens yang menonton di YouTube itu salah tafsir, dia ada kurikulum mendalam, tidak ada. Halo, sekali lagi tidak ada kurikulum mendalam, yang ada kurikulum merdeka, dan pendekatan pembelajaran mendalam adalah salah satu pendekatan yang cocok di kurikulum merdeka. Ya, mohon kepada rekan YouTube kalau salah tafsir, jadi tidak ada kurikulum mendalam. Yang kedua, tadi konsep pendewasaan adalah tergantung kepada guru. Saya menyangkal konsep kedewasaan tidak tergantung kepada guru dan tidak hanya satu guru yang menentukan konsep kedewasaan. Konsep kedewasaan anak adalah merupakan satu sistem lingkaran yang antara lingkungan belajar, guru, orang tua, masyarakat, semua. Apabila satu pincang di antara itu, maka kedewasaan anak tidak akan utuh. Ya, jadi tidak bisa satu orang guru coba saja tanpa dukungan guru membimbing anak tidak akan dewasa. Yang ada gagal. Kenapa dalam kerangka pembelajaran mendalam ada 4 kerangka: pedagogik, lingkungan belajar, pemanfaatan digital, dan satu lagi kemitraan. Itu harus satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk mencapai tujuan di dalam proses pembelajaran, begitu pun menuju ke dewasa dan dengan ketauladanan, kebijakan yang mendukung,
lingkungan yang mendukung, apalagi lingkungan lebih kuat daripada lingkungan sekolah. Walaupun seindah apapun sekolah membentuk karakter siswa, sebagus apapun kepala sekolah tanpa dukungan dari guru, sehebat apapun guru tanpa dukungan kepala sekolah, tanpa lingkungan tidak akan berhasil. Lingkungan lebih kuat mempengaruhi anak lebih lama di orang tua daripada di sekolah. Itu barangkali haturun hapunten para narasumber. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bapak untuk tanggapannya. Silakan Bapak. Maaf, terima kasih atas koreksinya. Saya mungkin salah mengartikan tadi kurikulum mendalam. Pembelajaran mendalam betul bukan kurikulum. Tadi saya sudah mengklarifikasi bahwa belajar mendalam bukan kurikulum. Kemudian terima kasih tentang kedewasaan itu relatif, dan pada dasarnya ketika kita membimbing anak mandiri, kemudian bertanggung jawab terhadap lingkungan, itu mengarah kepada kedewasaan. Tadi menanggapi yang pertanyaan tadi tentang bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran mendalam di sekolah, itu ya Pak? Yang tadi bertanya masih belum puas, oke. Nanti ditambah sama Bu Dina. Itu pada dasarnya tadi sudah dikatakan bahwa pembelajaran mendalam itu sudah terimplementasi ketika proses pembelajaran dari terdahulu. Pada dasarnya itu ada interaksi sosial antara guru dengan siswa. Untuk mencapai kerangka yang tadi, performa guru, attitude, public speaking itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran mendalam. Artinya ketika anak bersentuhan dengan guru atau kata guru, contoh begini Pak, ada paradigma zaman hidup tuh bisa, kata tuh bisa itu kan menjatuhkan anak, jadi belum bisa. Kalau kata belum itu ada proses belajar. Kalau setak di sana tidak bisa, berarti mindset anak itu saya tidak bisa. Kalau belum, berarti kamu belum pintar, berarti ada proses ke depan berusaha. Kalau kamu katakan tidak bisa, bodoh, itu sudah start ada di sana. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Silakan Ibu untuk penambahan. Terima kasih untuk Pak Anang ya. Begini, sebenarnya jawaban saya tadi sudah dikaitkan, yaitu dikaitkan dengan kerangka pembelajaran mendalam. Ya, di kerangka pembelajaran mendalam itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu pada penerapan pedagogik. Ya, di penerapan pedagogik di sini yang jadi utama adalah guru. Bagaimana pengetahuan guru untuk melaksanakan pendekatan PJBL tadi? Ya, kita di sana ada trik-trik khusus. Ya, bagaimana kita menggunakan pendekatan tersebut. Nah, itu untuk penerapan pedagogiknya. Lalu di lingkungan pembelajarannya, poin kedua. Nah, di sana kita harus bisa menciptakan agar situasi anak itu bisa belajar dengan aman, nyaman, damai, sehingga dia bisa mengeluarkan potensinya, bisa meningkatkan potensinya. Lalu untuk kepada mitra pembelajarannya, di sana tadi sudah dijawab kolaborasi, ya, kolaborasi. Dan untuk digitalisasinya, kita juga menggunakan teknologi sebagai bahan anak untuk mengeksplorasi apa yang belum dia tahu. Nah, itu sudah termasuk di dalam kerangka pembelajaran. Seperti itu Pak, mudah-mudahan tidak puas ya, kita buka lagi nanti kalau tidak puas bisik-bisik tetangga ya Pak Anang. Oke. Ya, berhubung waktu kita hanya 5 menit lagi. Sebentar Pak. Berhubung waktu kita hanya 5 menit lagi, jadi saya akan berikan untuk closing statementnya masing-masing dari Bapak dan Ibu. Baik itu mau kata-kata motivasi maupun ajakan, terserah Bapak selama 1 menit masing-masing. Terima kasih. Silakan. Closing statement ini tadi merupakan ajakan
ajakan kepada rekan-rekan yang sudah melaksanakan on the job training selama 3 bulan ke belakang. Nanti setelah habis ini ada program yang harus kita laksanakan, tapi komunikasi yang harus kita lancarkan. Dan posisi Pak Pasil, Ibu Pasil ini nanti karena kalau tidak salah, kalau tidak salah habis kontrak. Tapi itu secara tertulis kami minta bimbingannya, dan kita bukan berarti kompetisi, tapi sharing di antara 3 kecamatan ini sebagai sampling untuk proses pembelajaran mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya Bapak dan Ibu Pasil tidak boleh memblokir kita. Silakan Ibu. Terima kasih. Mungkin ini kata-kata saya di depan ini yang terakhir ya. Saya minta, tadi sudah dikatakan bahwa bukan hari yang terakhir kita untuk berinovasi. Mari kita lanjutkan penerapan pembelajaran mendalam ini di kerja kita untuk ke depan. Insya Allah nanti ada pengimbasan yang merupakan yang akan mengadakan pengimbasan itu jelas adalah kita-kita yang sudah mendapatkan diklat pembelajaran mendalam. Intinya tetap semangat. Semangat pasti. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Baik, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, semoga sehat selalu. Sukses terus programnya. Silakan kembali ke tempat yang sudah kami sediakan. Boleh tepuk tangan kan Ibu Bapak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian acara talk show pembelajaran mendalam kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber bermanfaat dan bermakna untuk kita semua. Masih ingat slogan kita? Pembelajaran mendalam bersenang-senang. Baik, gerakan tangannya ya. Saya yakin dari tadi kaki dan tangannya sudah kaku. Pembelajaran mendalam bersenang-senang. Jadi meskipun pusing, meskipun capek, kita harus tetap bersenang-senang. Baiklah, saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan saat berlangsungnya acara talk show ini. Saya kembalikan kepada pengatur acara atau MC acara selanjutnya. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kasih dipersilakan duduk kembali di tempat yang sudah kami sediakan. Para peserta, para tamu undangan, ibu bapak sekolah semuanya, silakan duduk di tempat duduk yang sudah kami sediakan. Tidak ada yang di luar ya. Terima kasih. Satu. Kegiatan selanjutnya ada beberapa prakata yang akan disampaikan oleh Bapak Fasilitator Kepala Sekolah, Bapak Ijang Solihin MPD, kami persilakan. Oke, baik, Ibu Bapak, sebelum saya mengungkapkan beberapa hal yang perlu disampaikan, mohon maaf bagi para peserta bisa masuk ke ruangan dulu Ibu Bapak, karena ini poin penting kita dan sekaligus nanti kita akan ada penutupan bersama Ibu Bapak. Sekali lagi mohon maaf pada para peserta yang ada di luar, bisa masuk dulu ke ruangan terkait dengan apa yang
kita laksanakan di akhir kegiatan ini. Baik, Ibu Bapak, sebelumnya saya sapa dulu nih Ibu Bapak semuanya. Bagaimana Ibu Bapak kabar hari ini? Sehat, tapi kelihatan agak lemes ya Ibu Bapak ya. Padahal ini akhir dari kegiatan IN2 ya Ibu Bapak ya. Saya lihat wajah-wajahnya sih berseri, tapi gesturnya kurang semangat ya kelihatan ya Ibu Bapak ya. Padahal tadi sudah dikasih energizer tuh sama siapa nih, sama host sama ini. Ini yang hostnya nih luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat host. Ibu siapa sih namanya Bu? Ibu Enda, terima kasih Bu, luar biasa. Wah, alhamdulillah. Lanjut juga terima kasih buat MC luar biasa di akhir ini ya. Dengan begitu semangatnya ingin mensukses kegiatan ini. Baik Ibu Bapak, kita akan mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Pengawas dan Ibu Pengawas, yang saya hormati Ibu Bapak Pasil nih, rekan kita berjuang ya Ibu Bapak. Yang saya hormati Ibu Bapak Kepala Sekolah yang sudah hadir di tempat ini menyempatkan waktunya. Yang saya banggakan juga nih, wah luar biasa, tepuk tangan nih nanti ya buat Ibu Bapak Guru di Kecamatan Pakende. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, ini luar biasa nih ya. Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak hitung nih, berapa bulan Bu kita ada di sini? Ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan. Berapa bulan Ibu Bapak perjuangan Ibu Bapak? Antara 2 sampai 3 bulan ya. Kami juga kesini bolak-balik sekitar jadi 4-5 kali ya. In 1 datang, OJT 1, OJT 2, OJT 3, dan sekarang in 2 yang 4 hari ini. Wah luar biasa, tepuk tangan dong buat kita semua nih. Kita ada di titik ini itu bukan hal yang mudah Ibu Bapak ya. Perjuangannya juga luar biasa. Saya mengapresiasi semuanya, baik guru maupun kepala sekolah bisa hadir. Kenapa Ibu Bapak bisa hadir di sini? Karena punya kemauan, punya tekad untuk menjadi apa Ibu Bapak? Bagian daripada apa tadi yang dikatakan oleh Pak ini? Agen perubahan Ibu Bapak. The agent of change. Apa artinya itu? Ibu Bapak itu ada di sini, ya Ibu Bapak. Mereka yang ada di luaran mereka itu ingin ada di sini. Nah ya, yang di luaran mereka itu ingin ada di sini karena ingin tahu pembelajaran mendalam itu seperti apa sih ya. Mereka ingin tahu. Nah, Ibu Bapak di sinilah harusnya berbangga diri. Kenapa? Karena Ibu Bapak adalah orang pertama yang mendapatkan apa itu pembelajaran mendalam. Itu luar biasa. Ibu Bapak, saya sudah buat ini ya biar tidak salah ucap kayak gitu ya Ibu Bapak. Ibu Bapak, beberapa terakhir ini Ibu Bapak kan sudah melaksanakan belajar bagaimana Ibu Bapak berdiskusi. Wah ini berdiskusi, saya nggak tahu nih yang di mana di guru bagaimana diskusinya, apakah itu diskusinya hidup atau bagaimana, tapi saya udah yakin bahwa diskusi yang ada di guru maupun di kepala sekolah itu memang diskusi yang luar biasa, yang itu yang akan menjadi pembelajaran buat Ibu Bapak. Kedua adalah berrefleksi. Saya yakin tadi saya menggarisbawahi yang dikemukakan oleh Ibu Rina bahwa kita itu harus terus berrefleksi. Kenapa harus berrefleksi? Ibu Bapak ada yang tahu tadi apa yang dikatakan? Nah, supaya kita tahu apa yang perlu kita tingkatkan dan apa yang perlu kita kembangkan dan apa yang sudah baik, Ibu Bapak ya. Jadi kita tidak puas di satu sisi. Oke, lanjut. Kita akan saling menguatkan tentang bagaimana menghadirkan pembelajaran mendalam. Seperti itu ya, Ibu Bapak ya. Terus membangun budaya inquiry, memperkuat kolaborasi serta menerapkan berbagai praktik baik. Nah, Ibu Bapak kemarin sudah presentasi di depan? Sudah ya? Saya mau nanya nih, apa perasaan Ibu Bapak ketika Ibu Bapak pertama tampil untuk menjadi presenter? Hah? Adik-adik.
kata ya. Wah, udah pasti banyak hal anu ya campur aduk tuh ya ibu bapak, sieun salah teh yang sieun. Tapi apa yang sudah ketika ibu sudah melaksanakannya, apa yang dirasakan? Sama dengan pendidikan ini ibu bapak, pelatihan ini ibu bapak ini terakhir, bagaimana rasanya? Tapi setelah ini ada apa ibu? Ada tindak lanjut ibu bapak, belum plong ibu bapak. Baik ibu bapak. Lanjut ibu, kegiatan ini bukan sekedar pelatihan ibu bapak. Ingat nih, garis bawahi bahwa pelatihan ini bukan sekedar pelatihan, tetapi perjalanan perubahan, perjalanan untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih reflektif, adaptif, dan berpihak pada murid. Ingat tuh ya, sekali lagi bahwa pelatihan ini bukan hanya sekedar datang, duduk, makan, mendengarkan, presentasi, selesai pulang. Tidak seperti itu. Ya, tapi ada dampak yang akan ibu lakukan nanti di sekolah masing-masing. Lanjut bu. Aduh, jadi apa ya? Sebetulnya saya itu masih terkesan nih dengan packagingnya luar biasa ibu bapak. Walaupun saya ada 4 lokus ya ibu bapak selain di sini, tapi ini adalah lokus yang kedua ketika melakukan indua. Tapi saya merasa ini lebih hangat, lebih akrab ibu. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, ibu bapak sekali lagi bahwa melalui MRC ibu bapak, melalui measure, reflect and change ibu bapak, kita bersama-sama mengukur dampak dan merefleksikan praktek yang sudah berjalan. Saya yakin ibu bapak sudah melakukan praktek ya di sekolah. Ibu bapak jangan begini, nanti saya ada statement terakhir ya, pesan ya. Saya berharap bahwa ibu bapak di sini tuh jangan stuck di sini ya. Udah, saya udah menemukan cara seperti ini, sudah aja seperti itu, turun terus aja gitu, tidak. Tapi setelah ini apa nih, saya harus punya yang baru lagi, apa yang sudah punya baru, supaya nanti anak-anak juga, Pak, ayah naonnya yang baru Pak, ayah naonnya apa ya dampaknya ketika kita punya hal yang baru. Anak-anak akan masuk sekolahnya rajin tidak? Rajin, pasti datang, si bapak itu resep kan, saya pingin masuk lagi, naon nih. Nah, ibu harus seperti itu ya. Kalau kemarin mah guru yang baik itu adalah guru yang apa bu? Guru yang dirindukan oleh tapi kepala sekolah yang baik itu seperti apa deh? Sama bu, kepala sekolah juga itu yang dirindukan, yang diinginkan, yang dibanggakan oleh guru dan muridnya. Pulang guru nawa yang dibanggakan kepala sekolahnya kayak harus ya. Ibu bapak, mari kita bawa pulang seluruh pengalaman dan pembelajaran ini ke lingkungan sekolah masing-masing. Jadikan ruang kelas sebagai tempat tumbuhnya rasa ingin tahu, kemandirian belajar, dan karakter kuat. Jadikan sekolah kita sebagai ruang aman untuk berkarya, berekspresi, dan berinovasi. Nah ibu bapak, larinya kemana itu? Ke budaya belajar kita ya. Jadi sekolah teh kedah, bu, bapak tinggal ya lingkungan kayak gini bu, upami kelas kayak gitu, si siswa nyaman mualnya di kelas. Wah asik beranya, asal masuk karena naon sebenarnya mun kelas kayak gini ya. Alim uih pasti nangis jika enak ibu bapak saat kelas sekolah alim uih gitu. Nah artinya ibu bapak penataan kelas juga harus menarik. Ya, ada yang ditemukan kemarin tuh saya menggaris bawahi yang dari kepala sekolah yang dari Bumbulang kan, Mamah Yani mana Mamah Yani teh? Kata Mamah Yani itu ada yang dinamakan dengan mini bioskop ya, mini apa ya yang kayak gitu. Mamah Rani itu mini bioskop, artinya apa? Sekolah itu bukan hanya kursi bangku, tapi ada apa coba ibu bapak, hasil karya siswa yang dipajang dan ditata dengan rapi ya. Jadi anak ke sekolah teh masuk ayah karya saya tuh, karya saya gitu ya. Oke lanjut ibu bapak. Nah ini terakhir nih sebetulnya ya, saya ingin menyampaikan pesan, dan pesan ini harus dilaksanakan oleh ibu bapak ya. Pertama, teruslah berinovasi,
karena pendidikan selalu membutuhkan pemimpin pembelajaran yang berani berubah. Ya, Ibu Bapak, teruskan berinovasi karena sekolah memerlukan pemimpin yang berani berubah. Itu satu. Ibu Bapak guru teh dan pemimpin nya Ibu Bapaknya harus berani berubah. Kedua, lakukan refleksi secara berkala karena dari sanalah kualitas pembelajaran akan timbul. Oke. Ketiga, bangunlah kolaborasi bukan hanya di antara para guru dan kepala sekolah, tapi semua stakeholder yang ada di sekolah. Sama pedagang juga kita harus berkolaborasi juga. Jaga semangat karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Ibu Bapak ya. Jadi perubahan itu sekali lagi karena kita punya keberanian dan kita melangkah ke depan, walaupun langkah kita hanya kecil, ya. Jadi sanes ngalangkah dia, Bu, tapi karena kemauan kita perubahan dengan kemajuan pendidikannya. Jadi intinya sekali lagi bahwa Ibu Bapak semuanya yang hadir di sini, kita sama-sama bersemangat untuk melakukan perubahan ya. Siap Ibu Bapak? Kurang kenceng Ibu Bapak. Siap Ibu Bapak? Siap. Oke. Ibu Bapak, sekali kita melakukan perubahan berarti Ibu siap melakukan siap menghadapi tantangannya dan siap untuk mengatasi tantangan tersebut ya. Itu saja Ibu Bapak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa-apa yang Ibu lakukan di selama 3 bulan membawa berkah buat Ibu semua. Terus membawa kemajuan khususnya di 3 kecamatan Pakenjing, Bumbulang, dan Mekar Mukti. Saya harap dari sinilah muncul pemimpin-pemimpin baru yang akan menjadi kebanggaan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi sebelum saya tutup, saya punya pantun. Catatnya harus kencang Ibu Bapak ya. Pagi hari membaca berita, sore tiba menata taman, kegiatan selesai penuh makna, semoga berdampak bagi pembelajaran. Itu saja ya Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tapi khusus saya terima kasih kepada Kepala Sekolah SDN 1 Depok yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan sekolah ini lebih maju lagi, lebih berkarya lagi, dan insya Allah kedepannya kita bisa terus berkolaborasi. Saya titip pesan bahwa ini adalah silaturahmi kita tidak terputus sampai di sini. Insya Allah kita akan terus panjang silaturahmi kita. Kapanpun Ibu Bapak ketemu dengan saya, tolong sapa saya karena saya tidak mengenal satu sama lainnya. Tapi insya Allah Ibu Bapak semua mengenal saya. Oh saya ini Pak Arif juga, Bu Rani juga ya, tolong disapa. Mungkin nanti kegiatan-kegiatan di Garut kita akan ketemu ya Ibu Bapak ya. Jangan sungkan untuk menanya, tapi jangan minta untuk dijagain ya. Itu saja yang bisa sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas nama Fasil, saya Pak Arif, Ibu Rani, dan Bu Sofi kebetulan hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan pendampingan di SMA 3 Bandung. Jadi mohon maaf dia tidak bisa hadir di tempat ini, tapi dia menitip pesan mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Yakin kami bertiga ini banyak salah kepada Ibu, tapi tolong untuk dimaafkan Ibu Bapak. Dipaksa dimaafkan lagi. Baik, terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita. Tetap semangat, yakin bahwa kita adalah orang-orang yang mau berubah dan pendidikan makin maju. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Fasilitator Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutan prakata terakhir. Sebelum saya tutup, kalau tadi dari Fasilitator Kepala Sekolah, sekarang dari wakil peserta dari guru akan menyampaikan sepatah dua kata. Untuk khususnya untuk fasilitator, umumnya untuk semua. Tapi untuk peserta jangan dulu beranjak dari ruangan ya, karena akan ada yang spektakuler lagi gitu. Pada Ibu Widi dipersilakan. Dan terima kasih untuk waktunya.
Sebentar ya Bapak Ibu, ada kata-kata yang membuat kita menjadi termotivasi. Para guru yang hebat, perjalanan menuju pembelajaran mendalam bukanlah sekedar mengajarkan materi, melainkan menyalakan api rasa ingin tahu dan membentuk karakter yang kokoh pada peserta didik. Setiap langkah kecil yang Anda ambil di kelas adalah investasi bagi masa depan mereka. Ingatlah, pembelajaran mendalam bukan hanya tentang memahami konsep, tetapi juga tentang menumbuhkan keberanian untuk bertanya, kemampuan untuk berpikir kritis, dan keteguhan hati untuk terus belajar sepanjang hayat. Anda adalah penuntun jalan, bukan sekedar pemberi jawaban. Dengan kesabaran, kreativitas, dan semangat, Anda membantu siswa menemukan makna dari setiap proses belajar. Mari terus melangkah dengan keyakinan bahwa setiap usaha Anda akan meninggalkan jejak kebaikan yang tak ternilai. Jadilah inspirasi yang menyalakan semangat belajar, karena dari tangan dan hati Anda lahir generasi yang siap menghadapi dunia dengan bijak dan penuh keberanian. Terima kasih. Setelah ini foto bersama ya, jangan dulu beranjak lagi. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sangat luar biasa sekali untuk partisipasinya. Sudah hadir dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Untuk itu, saya Yeni Oktaviani dan saya Widi Widianingsih sebagai pembawa acara pagi ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Jangan dulu beranjak ya, foto bersama dulu. Mau kepala sekolah, guru, semuanya? Oh, mau panitia ya? Sama panitia. Penutupan dari panitia, perwakilan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal kita semua ada pembukaan, pasti ada penutupan. Oleh sebab itu kami dari panitia tadi membuka acara talk show ini, di mana telah disampaikan atau hasil pembelajaran selama kita mengikuti PM ini. Dan apa yang kita dapat, mudah-mudahan dapat mengaplikasikannya di lapangan. Kita belajar terus, karena belajar adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Nah, kami dari panitia, terutama dari untuk fasilitator, Bapak Ibu dari Kecamatan Pemulihan, Pak Mekar Mukti dan Bumbulang, juga Pribumi, Kecamatan Pakenjeng. Kami atas nama panitia penyelenggara kegiatan PM mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan ini banyak sekali kekurangan, dan pasti itu ada kekurangan karena berhubung sesuatu hal. Contohnya kami sering sekali untuk di bulan-bulan ini ke Garut, bahkan pada hari kemarin juga dia dapat mengikuti kegiatan, artinya menyaksikan kegiatan di Pakenjeng ini karena ada kegiatan di Kabupaten, bahkan besok juga harus ke Garut lagi mengikuti kegiatan sama berhubungan dengan PM besok. Yang tadi hari ini kebetulan rekan Bapak Ibu atau perwakilan kepala sekolah itu 4 orang diutus ke Kabupaten Garut di Hotel Agusta mengikuti sama mengikuti PM. Besok itu seluruh pengawas. Oleh sebab itu mungkin dalam penerimaan dan penyajian dalam berbagai hal, kami sebagai panitia itu sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya
atas kebaikan para ibu, para bapak semua, juga fasilitator. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah akan membalas semua kebaikan yang beliau berikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita terima kita dapat memanfaatkannya atau menyampaikannya untuk anak didik kita. Tadi di awal kita acara ini dibuka atau diawali dengan pembacaan basmalah, maka kita akhiri bersama-sama dengan sepenuh hati dan keikhlasan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kami terima atau kita terima semua itu dapat dimanfaatkan. Billahi wasabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mengimbau sebelum pulang semua kita diharapkan untuk berfoto bersama. Ya, silakan kepada seluruh peserta PM untuk ke depan berjajar. Kita berfoto bersama. Setelah berfoto bermusyawarah. Mudah-mudahan setelah kita selesai dari acara ini kita bisa berkumpul lagi dengan keluarga dengan sehat, selamat. Ya, nggak usah jadi aku atau bikin 3 porsi kepala sekolah dulu, kemudian ada 3 porsi. Bisa. Kan kalau bikin 3 porsi apa sekali bergabung. Tiga sesi dan 3 sesi tidak kegiatan. Sedayana mana? Terlalu langsung. Bila acara kepala sekolah lama. Oh, sedayana aja sedayana lah. Tapi kepala sedayana biasa nama bikin acara sendiri-sendiri. Setelah itu jangan pulang, kita bermusyawarah. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita selalu dalam berkah dan berkah Allah. Satu juta ya, kan lumayan. Jangan dari kan hiji warnanya awe wati. Oh, umpami sarang pahijang dia masang kan. Itu benda lagi masang sarang pahijang. Sudah dulu ya dia masang pahijang. Apa? Anu kacang ya, biasa. Paling dia kosongkan ya. Payu paling berapa? Payu gede. Tangan masih seperti lu. Diajar satu dulu ke opa. Tunjuk. Tunjuknya. Tahan.
Ya bebas kumaha we. Satu lagi bebas. 1, 2, 3. Masih tahan sambil 2, 3. Kepala sekolah. Guru kemana-mana. Kepala sekolah. Di wajah. Saya istri dihanap abi marasa pelur. Saka dia bener mau kata-kata enggak? Oke, makasih semuanya. Wahid.